Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan. Dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak mulkan jabariyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana fitnah itu begitu banyak sehingga digambarkan bahwa dunia menjadi kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan bila era itu sudah datang, ternyata kegelapan yang kita alami, fitnah yang kita alami tidak semakin berkurang, tetapi dia akan semakin meningkat, ya. Dan peningkatan itu akan mencapai titik di mana awalnya kita mengalami fitnah-fitnah yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya intangible, ya, tidak dirasakan secara fisik, tetapi dia berupa kepungan nilai-nilai kebatilan yang semakin hari semakin masif, ya. Yang lagi ngetren sekarang istilahnya TSM, ya. Terstruktur, sistematis, dan masif, gitu, ya. Fitnahnya itu terstruktur, sistematis, dan masif, mengeroyok kita, mengepung kita. Itu sifatnya masih maknawiyah. Tetapi pada titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan fitnah yang bahkan bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya physical, ya. Jadi kalau gelapnya tadi sifatnya maknawi, nanti gelapnya sifatnya physical. Benar-benar kita akan masuk dalam kegelapan. Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan, ya, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi, ya, sistem kebatilan ini, ya, bisa menyombongkan dirinya, ya. Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini, ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala, ya. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, Nabi Muhammad SAW telah meringkas perjalanan sejarah umat Islam sejak dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, yang kesimpulannya ternyata jumlah babak, jumlah periode, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya hanya ada 5 babak, ya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat, ya. Bayangkan, jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat, ya. Karenanya benarlah firman Allah Ta'ala, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Akhir sudah semakin dekat, ya. Dan saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini membicarakan pergantian periode kepada periode berikutnya, dikaitkan dengan pergantian karakteristik atau kondisi kepemimpinan. Dan ternyata babak keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai babak mulkan jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka.
mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda pelajari baik-baik, penyebutan babak keempat ini merupakan sebutan yang paling buruk bagi semua babak-babak lainnya dibandingkan babak-babak lainnya, ya. Dan babak keempat ini belum terlalu lama kita masuki, yaitu pada tahun 1342 Hijriah. Itu tahun berakhirnya babak ketiga dan masuknya kita ke babak keempat. Seiring dengan tahun 1924 Masehi, ya. Kalau pakai hitungan Hijriah, sekitar sudah 98 tahun kita, ya, menikmati tanda kutip era Mulkan Jabriyah ini. Kalau menggunakan hitungan Masehi, kita telah mengalami 95 tahun, ya, babak Mulkan Jabriyah ini. Belum ada 100 tahun. Tetapi saya yakin semua yang duduk di sini tidak ada yang lahir sebelum 1342 Hijriah. Tidak ada yang lahir sebelum 1924 Masehi. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini hari ini, malam ini pernah merasakan babak ketiga. Iya toh? Ya, ada yang mau bantah? Kalau mau bantah mungkin udah keriput banget ya. Ya. Jadi artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah produk babak keempat. Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan. Dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak Mulkan Jabriyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Kalau mau bicara lebih tandas lagi, di babak keempat ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita memasuki babak keempat, meninggalkan babak ketiga, Allah Ta'ala memberlakukan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku di alam fana dunia ini, yang bernama sunnatut tadawul. Sunnatut tadawul. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kembali kepada skema 5 babak 5 periode ini, kan Nabi memimpin umat ini 23 tahun dengan komposisi 13 tahun di Mekah berjuang, 10 tahun di Madinah berjuang, ya. 13 tahun berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat itu merupakan komponen masyarakat Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, ya. Setiap hari para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, pengusiran dari rumah, penyiksaan di tengah padang pasir, bahkan pembunuhan, ya kan? Mirip seperti kita sekarang. Yang membedakan apa? Skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi hari ini skalanya skala apa? Skala apa? Skala dunia, mundial, global, ya. Jadi mirip sekali kondisi kita dengan kondisi Nabi dulu. Setelah hijrah ke Madinah, Muhajirin hijrah dari Mekah, di Madinah sudah ada sekumpulan orang yang masuk Islam. Mereka dikenal dengan kaum Ansor, ya. Muhajirin plus Ansor menyebabkan komponen masyarakat mayoritas Madinah adalah orang beriman. Ingat ya, mayoritas, bukan 100%. Dan posisi mayoritas itu benar-benar dioptimalkan pemanfaatannya oleh Nabi dan para sahabat. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimatullah yal ulia, kalimat Allah yang tertinggi. Sehingga mereka bisa mencontohkan bagaimana Al-Quranul Karim itu harus berperan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi segenap umat manusia. Bukan hanya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa itu ciri khasnya orang bertakwanya la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadap Al-Quran. Tetapi itu modal untuk pada akhirnya mempromosikan Al-Quran supaya menjadi hudal linnas.
Sehingga Madinah itu menjadi tempat pertama kalinya diperlihatkan bagaimana sistem tauhid, sistem iman itu tegak. Ada orang kafirnya nggak di Madinah? Ada. Orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, orang musyrik ada. Tapi karena para sahabat dan Nabi yang memimpin bobotnya Masya Allah, maka orang-orang di luar Islam itu ngikut sama Islam dan kaum muslimin, tunduk, patuh, ya. Pertanyaan, kita kan sekarang mayoritas di negeri ini, kenapa nggak bisa begitu? Ya karena beda bobot. Kita nggak berbobot sekarang. Kebanyakan kita ini nggak ada bobotnya. Dan itu nanti akan saya perlihatkan hadisnya. Nabi menyebutnya sebagai ghutha'un ka ghutha'is sail, seperti buih mengapung. Ya, jumlahnya banyak, tetapi buih mengapung. Makanya di era kita sekarang ini, ya, nggak usah orang kafir, orang Muslim sendiri bilang, alah, ini sebagian saudara-saudara gua nih aneh, pengen syariat Islam diberlakukan di Indonesia, padahal nggak semua orang Indonesia Muslim loh, gitu. Ngotot amat sih, gitu. Jawab aja sederhana, emangnya di Madinah semuanya Muslim? Gitu. Emangnya di Madinah semuanya Muslim? Emang Nabi nunggu semuanya jadi Muslim baru syariat Islam diberlakukan di Madinah? Tidak. Gitu. Kita bisa nggak ngomong gitu sekarang? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena yang menentang syariat Islam saudara Muslim kita sendiri. Gitu. Orang kafirnya udah angkat kaki sekarang. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, setelah Nabi mencontohkan bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudan linnas di Madinah, ya, ternyata efek dari hadirnya sistem iman tauhid di Madinah ini itu panjang sekali. Berlangsung berapa lama dia? Berlangsung 1342 tahun Hijriah. Sejak dari 0 tahun Hijriah sampai 1342 Hijriah di atas garis merah terus, Pak. Ya. Nabi wafat, Jazirah Arab seluruhnya sudah diwarnai, disinari oleh cemerlangnya Al-Quran. Seluruh Jazirah Arab masyarakatnya sudah beriman. Terus berlalu masa Nabi, datang babak yang kedua, era Khulafaur Rasyidin, 30 tahun, bahkan melewati tapal batas Jazirah Arab ke sebelah timur masuk Persia. Dan Persia itu negara superpower loh. Islam masuk ke situ. Melewati tapal batas barat, masuk ke Rom, Romawi, dan Romawi superpower waktu itu. Islam masuk. Terus masuk babak ketiga, era raja-raja menggigit, yang sekalipun disebut oleh Nabi raja-raja menggigit, tapi sejarah mencatat bahwa pemimpin tertinggi umat judulnya tetap khalifah. Yang kalau pemimpin tertinggi umat namanya khalifah, berarti sistemnya namanya apa? Khilafah. Ya. Ciri khas khilafah apa? Sumber nilai, sumber norma, sumber hukum cuman Al-Quran dan Sunnah. Bukan salah satunya Al-Quran dan Sunnah, tidak. Al-Quran dan Sunnah semata-mata. Sehingga makin meluas lagi wilayah umat Islam. Sehingga di kerajaan yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki, wilayah umat Islam itu sudah seluas ini. Bayangkan, Turki Ottoman Empire, ya, Kesultanan Utsmani Turki, membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai kepulauan Madagaskar di Afrika Selatan. Itu wilayah kita, Pak. Wilayah yang apabila kita berpindah-pindah dari suatu negeri ke negeri lain nggak ditanyain paspor, apalagi visa. Lo mau ke negeri sendiri. Tetapi Allah Ta'ala punya skenario. Ketika umat ini sudah memiliki wilayah yang begitu luas, Allah Ta'ala mengeluarkan dekret, ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia. Kita dulu menang, Pak. Dulu kita berjaya, Pak. Ribuan tahun kita berjaya. Dan waktu kita berjaya, bangsa-bangsa lain itu look up to us. Mereka tuh memandang kita begini, ngelihat ke atas gitu. Sehingga ada video wanita-wanita Inggris 100 tahun yang lalu di Inggris, bukan muslimah, itu pakai jilbab panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka melihat wanita yang terhormat adalah wanita muslimah yang penampilannya seperti itu.
Abad 17, abad 18, lihat itu lukisan-lukisan raja-raja Eropa. Celana mereka cingkrang, ya kan? Nggak nutup mata kaki, nggak isbal gitu. Kenapa kira-kira begitu? Ya karena mereka meniru umat Islam yang berjaya waktu itu, ya, laki-lakinya ya, tidak menutup mata kaki, cingkrang. Karena itu sunatullah. Sunatullah, siapapun yang memimpin dunia ini, maka umat-umat lainnya condong memandang kepada dia dengan respect, dengan hormat, dan cenderung imitating, ya kan, copying, gitu, meniru. Gitu. Tapi Allah Ta'ala punya rencana, dan rencana Allah adalah sunnatullah. Sudah sunnatullah ini. Ya. Allah cabut hak kepemimpinan dunia ini dari tangan Islam dan umat Islam, dan Allah serahkan ke pihak lain. Siapa pihak lainnya? Pihak lainnya sudah Nabi katakan 15 abad yang lalu dalam hadis berikut ini, hadis lubang biawak, yang saya yakin Anda sudah sering dengar kalau sering dengar ceramah saya. Hadis ini sangat penting. Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lalu kepada para sahabat, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan way of life, jalan hidup umat-umat orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian tetap mengikuti mereka. Udah kelihatan mereka masuk lubang biawak, masih ditiru juga, masih diikut juga. Gitu. Para sahabat cengok gitu dengernya, ya. Bengong, bingung. Bukan berarti nggak percaya sama Nabi, mereka percaya sama Nabi. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani yang bakal ditiru sama umat Islam nanti, diikuti umat Islam nanti? Kata Nabi, faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Kira-kira kenapa para sahabat cengok waktu itu? Karena para sahabat nggak pernah mengalami hal itu. Para sahabat justru mengalami di Madinah, orang Yahudi Nasrani tunduk pada Islam dan kaum muslimin. Sehingga mereka nggak bisa membayangkan, kok bisa-bisanya sih umat Islam ngekor sama Yahudi Nasrani. What happened? Apa yang terjadi pada umat ini? Ya dulu mereka bingung. Nah kita sekarang yang hidup di babak keempat ini, baca hadis ini, kita bukan saja ngerti Pak, kita yang ngalami sekarang. Sejak tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin, ya, yang sudah berlangsung ribuan tahun, 1342 tahun Hijriah, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan itu kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Kan mereka yang mimpin dunia sekarang. Atau Anda mau menafikan itu? Enggak Ustaz, bukan mereka yang mimpin umat Islam, Masya Allah umat Islam. Hey brother, wudhu lah gitu. Kalau masih begitu anggapan Anda, ya kan, Anda berwudhu, ya kan? Ini realita. We are the losers today. Kita ini lagi kalah sekarang ini. Dan kalau kita lagi kalah secara realita, yang paling penting bukan soal kita harus memaksa diri menang, bukan. Yang penting kita tidak punya mentalitas kalah, itu yang paling penting. Jangan karena lagi kalah mentalitas ikut kalah. Gimana tuh mentalitas kalah? Mojok aja di masjid istighfar aja kan. Ya Allah, kok bisa begini? Nah gitu. Itu mentalitas kalah. Tapi mentalitas kalah yang kayak gitu, walaupun buruk, ada yang lebih buruk. Yang lebih buruk yang mana? Yang saking nggak tahannya dengan kekalahan, akhirnya berpikir digoda setan. Akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung sama mereka. Nah, ini mentalitas kalah pada puncaknya nih. Mereka-mereka yang akhirnya nggak tahan dengan kekalahan, akhirnya belajar. Oh, Barat nih maju karena apa ya? Oh, karena mereka ideologinya sekularisme. Memisahkan agama dengan negara. Betul, kita harus pisahkan agama dengan negara. Bikin kacau nih kalau agama terlibat dalam bernegara. Nah, gitu. Nggak perlu orang kafir yang ngomong itu kan sekarang. Yang ngomong itu kan orang muslim sekarang. Gitu. Dia pelajari Barat maju di bidang politik. Kenapa yang maju di bidang? Oh iya, kedaulatan di tangan selain Allah. Betul, Allah cukup berdaulat di masjid aja, di musola aja. Di luar itu biar manusia yang berdaulat. Gitu. Yang ngomong gitu bukan orang kafir Pak, orang muslim sekarang yang ngomong begitu. Padahal anak muslim dari umur 7 tahun udah hafal tuh ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Ada yang kelewat ya ayatnya?
Ada yang lewat ayatnya. Ayat apa yang lewat? Enggak, udah bener. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Ada yang lewat. Ayat apa yang kelewat? Malikin nas. Apa artinya malikin nas? Rajanya manusia. Allah itu malik, raja kita di langit dan di bumi. Bukan hanya di langit, Allah itu raja di bumi. Dan kalau kita mengakui Allah itu raja kita harus menjadikan Allah yang berdaulat dalam hati kita dan dalam realitas kita. Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan orang kafir berteriak-teriak kedaulatan di tangan selain Allah? Ajib. Di bidang ekonomi dipelajari, Barat nih maju, kenapa ya ekonomi? Oh iya bener. Cincailah, riba jual beli cincailah, beta tipis itu, nggak ada bedanya itu, sama aja. Gitu. Kita nih mandek karena kita nggak pakai riba. Gitu. Padahal ayatnya jelas sekali. Wa illam taf'aluhu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah Ta'ala. Kalau kalian nggak mau tinggalkan sisa riba, Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Jadi negeri-negeri kaum muslimin sekarang kan pakai riba. Ulama-ulama negeri itu berdoa, ya Allah berkahi ekonomi negara kami. Bagaimana mau diberkahi, lagi perang sama Allah dan Rasulnya? Mau diberkahi, ya damai dulu sama Allah dan Rasulnya, taubat dulu, tinggalkan dulu itu. Dia pelajari Barat di bidang hukum, apa nih Barat kok bisa hebat banget ya, kok adil banget masyarakatnya. Oh iya, karena mereka sudah mencampakkan hukum yang dari kitab suci. Harus bikin hukum bikinan manusia, itu yang paling keren, top. Gitu. Akhirnya berlomba-lombalah di negeri kaum muslimin, ya kan? Manusia diberi hak untuk melegislate hukum, melegislate mana yang halal mana yang haram. Pakai voting dah. Bayangin voting buat LGBT, serem, jijik. Tapi itu akan terjadi. Kenapa? Ya karena logika dasarnya sudah begitu. Logika dasarnya sudah masuk ke dalam perangkap, if you can't beat them, you join them.